主内弟兄姐妹们，早上好，平安。Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. 我们的聚会将要开始，我们预备心来默祷。 Ibadah kita akan dimulai, mari kita bersedia hati.耶和华作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜。 Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. 我们同心来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 慈悲天父上帝，谢谢你的看顾保守带领我们。今天早上，我们可以在你的面前来一起赞美神，来聆听你的话。无论我们在线来敬拜你神，但是那个没有把我们的心不是尊重你，求主来安静我们每个人的心，好让我们可以感受到你的存在。 我们交托我们的聚会从头到末了，仰望在主的手中。谢谢主，奉主耶稣的名祈求，阿门。弟兄姐妹，请站立，我们一起来赞美神，成为我意象。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Chen Wei Wo Yi Xiang. 恳求心中王成为我意象，万事无所不为主设希望，愿你举手为日夜到思想。 工作我睡觉，吃用做我光，成为我智慧，成为我正业。我愿唱歌你，你做我良伴。你是神天赋，我的护世权。你住我心田，我与你结连。 不挂衣服，衣服炫不虚荣。主是我基业，一直到永恒。唯有主基督能居我心中。 他是天上王，圣者保全能。我们仍然站立，我们来一起诵读《使徒信经》。 Pengakuan iman rasuli. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，
我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿明。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 请坐， Silakan duduk. 我们来一起赞美神。我要与耶稣。 Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Wayau Yesu. Saat ini adalah doa syafaat. 祷告事项第一为世界与印尼国家民主祷告。 Yang pertama kita mau berdoa buat dunia, bangsa dan negara. 第二为印尼卫理公会临时发展联谊会祷告。 Yang kedua berdoa untuk GMI Konferensi Tahunan Pengembangan Sementara. 第三为本堂布道所以及学校的事工祷告。 Yang ketiga berdoa untuk GMI Ebenezer, Pos PI, kegiatan dan ibadah online dan PKMR. 第四为建堂建校的工程及所缺少的经费祷告。 Yang keempat berdoa untuk pembangunan gereja dan sekolah serta dana yang dibutuhkan. 最后为信徒的生活、灵命长进及身体健康祷告。 Yang kelima berdoa untuk kehidupan dan pertumbuhan rohani jemaat serta kesehatan. 会众请站立，我们一起来开声祷告。 Kita buka suara untuk berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, puji syukur Tuhan pada hari ini. Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang mau percaya di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi dunia, di mana saat ini dunia mengalami pandemi. Berikanlah Tuhan kesehatan kepada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa mau
beriman dilanda kepada oleh Tuhan, pandemi COVID-19. mereka yang Tuhan, kami menyerahkan terkena ke dalam Tangan-Mu ya Tuhan, untuk virus seluruh corona, pemerintah, biarlah Tuhan Yesus Tuhan, yang di boleh dalam mengambil memberikan setiap kepada mereka kebijakan-kebijakan di dalam peneguhan iman mematahkan dan juga rantai penghiburan bagi saudara-saudara mereka, agar mereka penyebaran juga tahu virus corona. menjaga Tuhan yang terus menolong ya protokol Bapa, kesehatan yang baik. agar Kami juga mau para berdoa tenaga buat medis juga bangsa dan Engkau yang negara terus Indonesia. memberikan Berikanlah kesehatan, Tuhan kekuatan di dalam satuan menjaga penanganan COVID di Indonesia dan ini juga agar tetap diberi melayani hikmat di dalam pasien-pasien menangani COVID-19. masalah COVID Tuhan, ini. Engkau yang Berikan menolong, juga memberkati hikmat dan juga bijaksana kepada vaksin Bapak yang Presiden sedang dan Bapak dilakukan. Maruf Tuhan yang Amin, tolong agar vaksin itu Bapak boleh Jokowi segera dan Bapak Maruf beredar. Amin di dalam membuat Tuhan, kami juga mau kebijakan-kebijakan berdoa yang untuk boleh game e-conference ya Tuhan, memberikan pengembangan perhatian sementara yang ke baik dalam kepada Tangan-Mu. orang-orang yang Tuhan, mengalami kami mau pandemi, berdoa untuk sehingga ketua, mereka seluruh boleh tahu DS, untuk menjaga seluruh protokol hamba Tuhan, kesehatan. untuk Kami mau pengurus berdoa dan Tuhan juga buat jemaat konferensi DMI yang ada di tahunan KTPS dan ini ke dalam pengembangan Tangan-Mu. sementara, Tuhan kiranya yang Tuhan Yesus menolong dan yang Tuhan boleh yang memberikan memberkati ya kepada Bapa. mereka hikmat di Engkau dalam yang mengadakan menyertai mereka di konferensi dan dalam rapat. mereka Kami mau berdoa melakukan Tuhan buat program-program kerja yang mereka ibadah rencanakan. Tuhan di yang gereja tolong dan kami memberkati. dan Kami kegiatan juga secara berdoa ya Tuhan online. untuk Kami mau gereja-Mu serahkan di tempat ke ini dan dalam juga tangan OSBI, Tuhan. untuk Berikan Tuhan seluruh tetap hikmat, majelis, untuk semangat gembala buat sidang jemaat dan untuk Ebenezer di hamba-hamba dalam Tuhan serta mengikuti jemaat. ibadah yang Engkau yang ada, terus memberikan mengikuti kesatuan hati persekutuan Bapa yang di dalam ada, melayani dan sehingga juga iman mengikuti jemaat ibadah. Kami boleh menyerahkan juga kegiatan bertumbuh, mereka boleh online tetap kami, persekutuan kami ke dalam mempunyai Tangan-Mu, hati yang terus juga mau ibadah kami. Engkau yang mengikuti menolong dan dan menyembah memberkati kepada Tuhan agar Yesus. setiap Kami mau jemaat-Mu berdoa ya Tuhan buat Tuhan panitia boleh pembangunan terus di dalam memfokuskan diri kepadamu ya Tuhan. memimpin Kami juga berdoa untuk gereja dan sekolah sekolah kami yang ke dalam akan Tangan-Mu. dibangun. Berikanlah Tuhan Engkau yang terus kecukupan dana memberkati dan sekolah ini biaya, boleh menjadi dan ladang juga penginjilan. setiap Engkau yang memakai sekolah ini juga program-program yang boleh akan terus mereka menjangkau jiwa-jiwa kerjakan untuk di dalam dimenangkan. Tuhan, pembangunan kami juga tersebut. mau berdoa Kami mau untuk berdoa Tuhan pembangunan buat gereja dan sekolah iman ke dan dalam Tangan-Mu. pertumbuhan Tuhan, jemaat, Engkau tahu biar setiap Tuhan Yesus kebutuhan sendiri dana yang yang kami boleh butuhkan. menguasai Kami setiap percaya hati Tuhan yang jemaat akan turut campur Ebenezer, tangan, Tuhan agar yang akan kami mencukupkan senantiasa segalanya. bertumbuh di dalam Kami juga mau iman. berdoa Kami ya boleh Tuhan mempunyai untuk pengharapan. jemaat-jemaat Kami kami, boleh untuk bersuka iman cita, kerohanian mereka. Tuhan yang Tuhan boleh yang terus memberkati setiap memberikan keluarga mereka jemaat sukacita di dalam Ebenezer. Tuhan. Tuhan Terima yang terus kasih Tuhan menyertai dan Yesus yang menyertai Engkau kehidupan mereka. yang telah Berkati juga memimpin kesehatan kami mereka ya Bapa. boleh Engkau yang terus menyembah dan menyertai beribadah kepada Tuhan jemaat-jemaat-Mu Yesus sampai agar hari memiliki ini. hati yang boleh Hanya terus fokus Tuhan padamu. yang boleh Kami kami menyerahkan muliakan, hanya ke dalam karena Tangan-Mu Engkaulah untuk setiap ya penolong Bapa. kami, sandaran Inilah kami. doa kami Tuhan. Hanya di Kami dalam nama percaya Tuhan Tuhan Yesus yang Engkau kami mendengarkan mau doa percaya kami. kepada Kami menyerahkan. kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们仍然站立，我们来一起读起应经文。 Kita tetap berdiri, kita membacakan pembacaan responsoria. 路加福音14章25到30节，起有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：“应人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。爱我胜过爱原文作恨。其凡不背自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。应你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？其恐怕按了地基不能成功，看见的人都笑话他。我们一起来说，这个人开了工，却不能完工。 Pembaca, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jemaat, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pembaca, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jemaat, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Pembaca, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia.
Mari kita bersama-sama membacakan. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.请坐。 Silakan duduk. 我们还没有听上帝的话之前，我们来赞美神，献上最好。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dengan pujian Xian Sang Cui Hao.
kami menpian, salam Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Adalah suatu anugerah ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih boleh beribadah di hadapan-Mu. Kami sudah menaikkan puji-pujian dari hati kami untuk Tuhan kami, dan saat ini kami juga mau mendengarkan suara Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, berikan kerendahan hati dan berikan kami pengertian, sehingga apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini menolong kami untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan dan lebih memahami keberadaan kami sebagai murid Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ini kepadamu Tuhan, mohon pimpinlah kami dari awal hingga pada akhirnya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca Alkitab dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah jemaat adalah murid Yesus. Jemaat adalah murid Yesus. Menjadi murid di suatu sekolah itu adalah keputusan dan pilihan dari calon siswa tersebut. Sekalipun demikian Bapak Ibu, pilihan itu ada di tangan calon murid, namun sebelum ia diterima menjadi murid di suatu sekolah, dia tentunya harus melewati banyak prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Calon siswa tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh sekolah. Dimulai dari pendaftaran awal, kemudian dilanjutkan dengan membuat persetujuan atau menandatangani persetujuan terhadap pihak sekolah. Mungkin itu perjanjian akan mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku di suatu tempat. Nah, setelah dia diterima, maka dia akan mendapatkan sebutan yang sama dengan murid-murid yang lain, yaitu murid metodis. Nah, tapi kisahnya tidak berhenti di situ. Setelah ia mendapatkan sebuah sebutan atau label bahwa dia adalah murid metodis, dia harus melewati satu proses yang sangat panjang. Dia baru bisa menyelesaikan studinya. Dia baru bisa tamat dari sekolah metodis. Dia harus mengikuti proses belajar yang berlaku dan dia juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam perjalanannya baru terlihat mana siswa yang rajin belajar, mana siswa yang malas-malasan belajar, mana siswa yang sungguh-sungguh memikirkan masa depannya, mana siswa yang hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah jemaat adalah murid Yesus. Jemaat adalah murid Yesus. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita pada saat kita mendengar jemaat adalah murid Yesus? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat adalah murid Yesus. Ini adalah suatu kalimat pernyataan. Ya, suatu kalimat yang menyatakan siapa kita, siapa saya, siapa Bapak Ibu, siapa kita semua. Apakah kamu murid Yesus? Apakah aku murid Yesus? Apakah kita semua murid Yesus? Tentu
Karena sebutannya adalah jemaat adalah murid Yesus. Semuanya diberi kesempatan untuk belajar. Untuk belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai jemaat, kita mengenakan sebutan seragam. Sebutan yang sama dengan jemaat lain, yaitu murid Yesus. Tetapi walaupun kita mendapatkan sebutan yang sama dengan jemaat yang lain, tetapi jika kita tidak mau mengikuti proses pembentukan sebagai murid dan tidak mau taat pada peraturan hidup sebagai seorang murid, maka kita bukan murid yang sejati. Yudas adalah murid Yesus. Tetapi selama dia menjadi murid, dia tidak punya keinginan untuk belajar sungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Dia tidak punya keinginan untuk belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Jemaat adalah murid Yesus. Maka seharusnya sikap hidup kita sebagai murid Yesus itu bagaimana? Seharusnya sikap hidup kita sebagai murid Yesus itu bagaimana? Karena jelas-jelas tidak bisa dipungkiri, kita dinyatakan jemaat adalah murid Yesus. Maka seharusnya sikap hidup kita itu sebagai murid Yesus bagaimana? Yang pertama, sebagai murid Yesus harus taat kepada Tuhan Yesus, Guru Agung kita. Taat kepada Guru Agung. Siapa Guru Agung kita? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah guru kita dan Alkitab adalah sumber belajar kita. Dengan belajar firman Tuhan, kita dapat mengenal siapa Yesus, bagaimana dia hidup di dunia ini, apa yang dia lakukan selama di dunia ini, mengapa ia datang ke dunia ini, apa rencananya untuk kita, apa kehendaknya untuk kita. Semua kita temukan di mana? Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Nah, tentunya Tuhan Yesus menginginkan kita semua menjadi murid yang benar-benar mau mengenal Dia. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi murid yang mengikuti jejaknya. Maka dengan itu, jemaat sebagai murid harusnya berkomitmen, memiliki komitmen untuk mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Memiliki komitmen untuk taat sepenuhnya melakukan ajaran Tuhan Yesus. Mengapa Bapak Ibu? Karena menjadi murid Yesus itu berat. Ada syarat yang harus dijalani. Ada syarat yang harus ditaati seumur hidup kita. Di dalam Markus pasal 8 ayat 34, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita perhatikan. Dia katakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia, dengan kata lain, setiap orang yang bersedia mengikuti Tuhan Yesus, maka ada syarat yang harus dia penuhi. Apa itu? Syarat yang pertama adalah orang itu harus menyangkal dirinya. Yang kedua, orang itu harus mau memikul salib. Dan yang ketiga, orang itu barulah disebut murid. Barulah disebut mengikut Tuhan. Tetapi syarat ini berlaku sejak kita memutuskan saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Di situ berlaku. Berlaku selamanya 3 syarat tadi. Nah, apa artinya? Menyangkal diri. Bapak Ibu yang terkasih, menyangkal diri itu berat sekali. Kenapa? Karena menyangkal diri itu adalah menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus. Kita mempunyai hak, tapi sekarang tidak lagi. Kita tidak mempunyai hak dan kuasa atas diri kita.
Kita tidak berkuasa atas kehendak kita sendiri. Di atas kehendak kita adalah kehendak Tuhan. Kalau Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi. Ada dalam lagu anak sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu dia. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalamku, itulah yang berkuasa atasku. Jadi tidak mudah Bapak Ibu untuk namanya menyangkal diri. Karena kita harus menaklukkan diri kita, harus tunduk pada kehendak Tuhan. Kita punya keinginan, tapi harus patah, harus relakan kalau tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Tuhan yang berkuasa, bukan kita lagi. Bukan aku lagi, tapi Tuhan. Karena hidupku bukan hidupku lagi, tapi hidupnya Tuhan. Jadi menyangkal diri itu adalah syarat utama bagi orang-orang yang mau menjadi murid Yesus. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib bukan berarti kita buat kayu bentuk salib lalu kita pikul kemana-mana, bukan. Tetapi ini adalah satu kesediaan menanggung resiko. Menanggung resiko atau hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari keputusan yang kita ambil untuk mengikut Yesus. Jadi di situ ada satu penderitaan. Penderitaan yang terjadi. Tetapi penderitaan ini bukan penderitaan akibat dari kelalaian kita, bukan. Bukan penderitaan akibat duri dalam daging juga, bukan. Tetapi ini adalah sebuah penderitaan yang terjadi sebagai akibat karena kita memilih mau ikut Yesus. Seperti apa contohnya? Kita mungkin dijauhi oleh keluarga, oleh karena kita sudah memilih jalan hidup mengikut Yesus. Kita mungkin tidak disenangi di tempat kerja karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang disebut dengan salib. Walaupun itu sakit, tetapi tetap ku mau ikut Yesus sampai akhirnya. Yang ketiga, kalau sudah menyangkal diri, memikul salib, semua itu kita bersedia lakukan, barulah dikatakan bahwa kamu baru bisa mengikuti aku. Nah, mengikut Yesus di sini adalah Yesus di depan, kita di belakang. Kita mengikuti Yesus dari belakang. Kemana Yesus pergi, kesitulah kita. Berarti arah dan tujuan kita adalah sesuai kemana Tuhan Yesus bawa hati kita, bawa hidup kita. Kita berjalan di belakangnya, berarti kita mengiring Yesus. Aku mau iring Yesus. Aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mengikuti Yesus berarti mengikuti arahnya Tuhan Yesus. Mengikuti cara hidup Yesus. Mengikuti cara Yesus berpikir. Mengikuti hal-hal yang Tuhan Yesus suruh kita untuk pikirkan dan lakukan. Kita ikuti itu. Kita ikuti cara dia hidupnya. Kita ikuti teladan yang dia tinggalkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti Yesus mengasihi orang banyak. Dia memiliki kepekaan terhadap sekitarnya. Dengan mudah dia tergerak menolong orang-orang. Seperti itulah kita ikuti caranya. Demikian dengan perkataan. Perkataan Tuhan Yesus yang selalu membangun, membawa kesejukan, memberikan semangat baru bagi orang-orang yang letih lesu, agar mereka memperoleh pengharapan. Maka kata-kata kita pun demikian. Jangan kata-kata yang meruntuhkan, tetapi kata-kata yang membangun semangat, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Kita ikuti cara Tuhan Yesus, karena kita murid. Sebagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, membawa kasih kepada kita. Dan setelah dia ada di dalam dunia ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tebarkan cinta kasih. Itulah yang akan kita lakukan. Itulah cara hidup yang kita ikuti dari Tuhan Yesus juga. Kita tebarkan cinta kasih kepada dunia.
Kita ubah kesedihan menjadi sukacita. Kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita sabar menghadapi keadaan. Kita tunjukkan hati yang penuh kemurahan, hati yang penuh kebaikan, hati yang penuh kesetiaan di tengah-tengah rumah tangga, hati yang penuh dengan kelembutan menghadapi orang-orang yang keras, hati yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk menguasai diri, agar emosi tidak menguasai diri kita ataupun hati kita. Biarkan buah roh itu mengalir dalam hidup kita dan memberikan rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lakukan itu semua, bukan sekedar pengetahuan, tapi kita bagikan itu, kita berikan kepada orang lain. Karena memang kita adalah murid. Dan tugas kita adalah meniru guru kita, apa yang dia lakukan, maka kita pun melakukannya. Jemaat adalah murid Yesus. Sebagai murid Yesus, hal kedua yang harus kita lakukan adalah komitmen mau bertumbuh dan mau berubah. Ada satu dorongan dari dalam hati kita sebagai murid Yesus untuk bertumbuh. Jangan diam di tempat. Sudah tahu beberapa ayat, sudah dengar khotbah, sudah cukup. Itu tidak cukup untuk mengenyangkan rohani kita. Tidak cukup untuk kita. Tidak cukup untuk mengubah kita. Maka kita harus buat komitmen yang mau dilaksanakan. Komitmen untuk bertumbuh di dalam iman dan komitmen untuk mau berubah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dikatakan jemaat adalah murid Yesus, jemaat berarti banyak orangnya. Kumpul di dalam satu wadah, di dalam satu tempat, satu kelompok tumbuh bersama. Di dalam satu kelompok tumbuh bersama ini terdiri begitu banyak jemaat. Dan jemaat ini memiliki tipe, memiliki karakter, memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam hal kemampuan menerima informasi, mendengarkan firman Tuhan juga berbeda. Kemampuan memahami apa yang disampaikan juga berbeda. Kemampuan untuk menganalisa sesuatu juga berbeda. Tetapi seharusnya, karena kita adalah murid tahunan, murid yang sudah lama, kita harus bangkit. Ada semangat untuk mau belajar. Tidak cukup hanya yang disampaikan di atas mimbar. Tetapi di rumah pun kita akan baca Alkitab, kita selidiki. Karena ada komitmen untuk mau bertumbuh, maka walaupun tidak ada saran, tidak ada perintah, maka kita pun di rumah pasti akan mau belajar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemauan dan semangat belajar firman Tuhan memang tidak sama bagi semua orang. Ada yang merasa tidak terlalu perlu, yang penting sudah datang ke gereja. Tapi ada juga orang yang merasa ini kebutuhan, maka dia rajin membaca firman Tuhan. Dia tetap semangat, walaupun terasa sulit untuk dimengerti, namun dia berusaha untuk belajar. Dan kalau dia benar-benar tidak mengerti, mungkin dia akan cari tahu sumber, ataupun dia bertanya. Ada banyak orang yang suka bertanya, tapi ada juga banyak orang yang cuek. Ada banyak orang yang mau berusaha belajar sungguh-sungguh, tapi ada banyak orang juga yang tidak peduli. Menjadi orang Kristen cukuplah. Yang penting mati, dikuburkan secara Kristen, itu sudah cukup. Sebenarnya itu tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup untuk kita. Perhatikan perubahan hidup. Sudah sekian tahun menjadi murid Yesus. Apakah ada perubahan hidup kita? Kita yang lebih tahu. Tapi ada banyak orang walaupun sudah sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun menjadi murid Yesus, belajar firman Tuhan, namun sikapnya tidak berubah-berubah juga. Ada murid yang suka ngomel, suka ngeluh, suka kritik kepada Tuhan. Ada yang mudah tersinggung ketika mendengar firman Tuhan. Ada rasa curiga, jangan-jangan dia ketahui tentang saya dari orang ini. Ada yang sombong, egois, ada juga yang tinggi hati. Ada yang tetap tidak mau berubah, tetap merasa bangga dengan kemewahan, dengan jabatan, dengan status sosial, dengan pendidikan yang dimiliki. Padahal itu semua nggak ada guna nantinya. Itu hanya di dalam dunia ini.
Tapi lebih sering yang dipedulikan adalah apa yang dilihat di dunia ini, apa yang nyata di dunia ini. Lupa dan lalai mempersiapkan bagian yang lain yang ada di dalam diri kita, yaitu kerohanian kita. Jemaat sebagai murid Yesus, yang ketiga adalah mengikuti proses pembentukan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sejak menjadi murid Yesus, sejak itulah proses pembentukan dimulai. Selama dalam pendidikan, selama menjadi peserta didik, kita tidak hanya belajar secara teori, tetapi kepada semua peserta didik, kepada semua murid juga diwajibkan untuk mengikuti berbagai latihan, ulangan, dan ujian. Sama seperti di sekolah, semua murid tidak terlepas dari yang namanya ujian, ulangan, latihan demi latihan. Hanya saja yang unik di dalam sekolah kehidupan, jadwal ujian tidak ditentukan, jadwal ulangan juga tidak ditentukan, jadwal latihan juga tidak ditentukan. Nah, dalam arti bagaimana? Pelaksanaan ujian, latihan, ataupun ulangan semua terjadi bisa dengan tiba-tiba di saat yang tidak terduga sama sekali. Kita tidak bisa prediksi juga bahan ujian apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Apakah bahan ujian tentang materi kesabaran, atau tentang pengendalian diri, atau tentang kemurahan, atau tentang kebaikan, atau tentang kesabaran, tentang kasih, atau tentang yang lainnya. Tiba-tiba saja kita bisa menghadapi satu ujian yang tidak pernah terpikirkan oleh kita hari itu akan kita hadapi, sebuah ujian yang mungkin sulit bagi kita untuk selesaikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang ketika kita diberikan latihan, ulangan, ataupun ujian, kita bisa kerjakan, kita bisa selesaikan dengan baik. Tapi ada kalanya kita tidak tahu bagaimana mengerjakannya, bagaimana menyelesaikan masalah ini, bagaimana menyelesaikan soal ujian yang menurut kita ini sulit. Kita tidak tahu cara mengerjakannya. Dalam ujian yang tiba-tiba seringkali terjadi tak terduga, disitulah kita sering jatuh. Karena kita lupa apa yang harus kita lakukan. Kita tidak punya persiapan. Kita dengan mudah jatuh. Tetapi di dalam hal ini kita tidak boleh menyerah. Kita sedang berada di dalam sekolah kehidupan, di mana kita sepanjang waktu, sepanjang hidup, kita akan diperhadapkan dengan berbagai latihan demi latihan. Dan jatuh bangun itu adalah sesuatu hal yang lumrah bagi seorang siswa. Yang terpenting adalah kita jangan menyerah. Kita terus belajar dan kita terus memperbaiki diri kita. Itulah yang terpenting di dalam keberadaan sebagai murid. Sebagai murid Yesus yang keempat, memuridkan orang lain dan kita harus berbuah. Bapak Ibu yang terkasih, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat adalah murid. Tetapi sambil sekolah, kita juga memuridkan orang lain. Murid memuridkan orang lain itu sudah dimulai sejak zamannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berbagai hal. Tuhan Yesus berkhotbah dan tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tidak hanya mengusir setan, tidak hanya melakukan pelayanan-pelayanan yang nyata kepada orang banyak, tetapi secara khusus Tuhan Yesus juga mengambil waktu khusus untuk murid-muridnya, melayani mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya menjadi murid, tidak hanya sebagai murid, tapi mereka juga adalah orang-orang yang akan memuridkan orang lain. Dan itulah kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah murid-murid yang memuridkan orang lain. Yesus tidak hanya mengajarkan teori kepada murid-murid, tapi dia juga mengutus murid-muridnya ke tengah-tengah dunia ini mempraktekkan apa yang sudah mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus.
Mereka pergi mendoakan orang-orang, mereka pergi menyembuhkan, mereka pergi mengusir roh jahat, mereka pergi memberitakan kasih, mengabarkan sukacita kepada orang-orang yang hidup di dalam kenistaan dosa. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Murid-murid ini terus belajar kebenaran firman Tuhan dan tetap giat melayani. Jumlah mereka bertambah-tambah karena sepenuh hati mereka belajar dan sepenuh hati mereka juga melaksanakan perintah Tuhan. Mereka melakukan apa yang diajarkan oleh guru agung itu kepada mereka. Murid-murid ini menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Mereka menyaksikan kasih Tuhan kepada orang banyak. Mereka menceritakan pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan. Mereka menceritakan bagaimana Allah menemani mereka di dalam kehidupan mereka. Dan para pengikut mereka latih juga, mereka pimpin untuk menjadi murid-murid yang memuridkan orang lain. Sehingga jemaat itu semakin besar, semakin bertumbuh, dan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka juga terus belajar dan belajar sampai mereka bertemu kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Walaupun saat ini status kita adalah murid yang sedang belajar, bukan berarti kita pasif. Kita hanya belajar setiap minggu mendengar khotbah atau belajar mendengar renungan-renungan, asal sudah mendengar lalu berhenti di situ saja. Tidak. Kita juga harus berguna bagi Tuhan. Sambil belajar, mari kita melayani Tuhan, memuridkan orang lain, mengabarkan kasih kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat sebagai murid Yesus, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebagai murid kita harus taat kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Guru Agung kita. Kita taat, kita tunduk, melakukan apa yang Dia mau. Gambaran ketaatan tadi kita sudah pelajari. Kita harus siap menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan barulah kita bisa mengikuti apa yang Dia mau, yang Dia inginkan. Kita harus salibkan dulu daging kita. Kita lawan keinginan-keinginan kita. Yang kedua, kita ikuti cara hidup Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana? Kita lihat bagaimana Dia hidup, dan kita ikuti cara Dia hidup. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita harus sabar menghadapi penderitaan dan ujian. Selama kita masih hidup, selama kita masih menjadi murid, kita harus merelakan diri kita untuk mengikuti proses pembentukan Tuhan. Agar kita bisa menjadi bejana yang bisa berguna bagi banyak orang. Dan keempat adalah kita praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hasilkan buah pertobatan. Dan kita semangat untuk memuridkan orang lain, mencari jiwa-jiwa, intan-intan permata kita bawa kepada Tuhan Yesus. Gunakan kesempatan yang ada, jangan sia-siakan. Manfaatkan waktu yang masih diberikan Tuhan, jangan biarkan berlalu. Mari kita tetap setia sebagai murid Yesus, sebagai kekasih Tuhan. Kita tetap setia di hadapannya sampai akhirnya kita bertemu. Kita adalah murid yang dikasihi Tuhan, yang melakukan apa yang Dia inginkan dan berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada hari ini, di mana kami adalah murid Yesus, kami boleh menjadi murid yang sungguh-sungguh taat kepada Guru Agung kami, yang siap melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan siap mengikuti proses pembentukan selama masih di dalam pendidikan selama hidup. Dan kami juga tidak hanya menjadi murid yang duduk, tetapi kami juga menjadi murid yang mau mempraktekkan apa yang sudah kami terima. Hidup kami boleh menjadi berkat,
Dan lebih-lebih kami memohon Tuhan tolong kami untuk memiliki kemampuan, kemauan untuk memuridkan orang lain. Sehingga selama kami menjadi murid, kami juga boleh berarti bagi Tuhan. Kami boleh memanfaatkan waktu untuk melayani banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap kami sampai pada akhirnya kami berjumpa dengan Tuhan. Kami menjadi murid yang sejati di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们要回应上帝的话，我们也是预备奉献，我们赞美神最大的财富。 Kita meresponin firman Tuhan pada hari ini dengan melalui pujian 我最大的财富。 最大的财富就是神，我最大的财富就是神，有他我满足，再也不缺乏。我最大的财富就是神，奇妙中的奇妙。 美好中的美好，人因我同住，永远是我救主。我最大的财富就是神，我最大的财富就是神。 有他我满足，再也不缺乏。我最大的财富就是神，我最大的保障就是神，我最大的保障就是神。有他我平安，再也不惧怕，我最大的保障就是神，奇妙中的奇妙，美好中的美好，乐意与我同住，永远是我救主。我最大的保障就是神，我最大的保障就是神，有他我平安，再也不惧怕。我最大的保障就是神。 我最大的喜乐就是神，我最大的喜乐就是神，有他我喜乐，再也不消沉。我最大的喜乐就是神，奇妙中的奇妙。 中的美好，乐意与我同住，永远是我救主。我最大的喜乐就是神，我最大的喜乐就是神。
成，我最大的喜乐就是神。 Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan buat jemaat-Mu pada hari ini yang boleh memberikan persembahan dari apa yang sudah Tuhan berkati di dalam kehidupan kami. Ajarkan pada diri kami Tuhan agar kami senantiasa boleh belajar mempersembahkan yang terbaik hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, agar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersyukur dan berdoa. Amin. 会众请站立，我们唱最后一首歌，耶稣永不改变。 Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita dengan pujian Yesus yang pukai pian.我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。让我们一起领受神的祝福。Mari kita sama-sama terima berkat dari Allah.
愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Hui Zhong, 请坐，散会， Silakan duduk, sampai ketemu minggu depan. 下周再见。